This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now. Annyeonghaseyo, Kapungkap, Sawadikap, selamat datang di The New Zona Asia. Tepatnya kamu dengerin berbagai lagu-lagu hits Asia dan juga beragam info Asia yang pastinya kece-kece parah. So please welcome The New Zona Asia. Dua tahun Millennials Radio, Unleash the Youth Creativity. Selamat datang di The New Zona Asia bersama aku Aulia Edlin dari Sidoarjo. Di program The New Zona Asia ini, aku akan membahas topik-topik seputar musik dan pop culture dari Asia, kayak K-pop, anime, drama Korea, manga, cosplay, lagu yang lagi viral, tren pop terbaru, dan lain-lain. Oh iya, kalian bisa dengerin podcast ini dari Millennials Radio Podcast di Spotify, Reso, Noise, Doof, dan RCTI Plus, serta di beragam platform podcast lainnya. Kalian juga bisa nonton video podcast Millennials Radio di YouTube channel Millennials Radio loh. Udah dicatat belum? Kalau udah, yuk langsung ke topik pertama. You know me like no other. 다 표현하지 않아도 See me like no other. And I think I like your point of view. 다시 돌아와도 돼. I don't care what other people say. 놓지 말아봐줘. Dreaming of each other. You baby on my mind. Every day baby say you're mine. You and me on my mind. Everywhere baby say you're mine. It feels cool with you. Cool with you. Cool with you. It's just cool with you. 이쯤에서 정말로 너는 어떤 결말로 가려 해. What's the best? 너 옆에 내가 있을 때 이런 말이 잘 안 나와. 이제 더 말하지 않아도 알아. 우리 둘이 만든 거리 건너서 여기. You baby on my mind. Every day baby say you're mine. You and me on my mind. Everywhere baby say you're mine. It feels cool with you. 너랑 cool with you. Gotta tell me now. Cool with you. It just cool with you. Cool. You know me like no other. Cool with you. Gotta tell me now. Cool. See me like no other. Cool with you. This is The New Zona Asia with Aulia Edlin from Sidoarjo, Jawa Timur. Girl group Korea Le Sserafim berkolaborasi dengan Ado, musisi asal Jepang yang telah naik daun berkat singlenya Usewa. Hasil kolaborasi tersebut, Unforgiven versi Jepang, resmi dirilis di platform streaming dan YouTube pada tanggal 8 Agustus. Sementara untuk albumnya akan rilis digital dan fisiknya pada tanggal 23 Agustus 2023. Unforgiven versi Jepang ini juga menampilkan Nile Rodgers seperti dalam versi aslinya, ditambah dengan vokal Ado. Meskipun tidak ada video musik untuk lagu ini, namun Arihara, visual director Ado, membuatkan ilustrasi pelengkap yang menggambarkan versi animasi anggota Le Sserafim bersama dengan avatar Ado. Label grup Source Music mengungkapkan bahwa kolaborasi ini berdampak positif. Kepada Korea Jongang Daily, pihak label grup mengatakan bahwa vokal kuat Ado akan masuk dengan pesan lagu Le Sserafim dan menciptakan sinergi positif.
Ado juga menyatakan rasa senangnya tentang kolaborasi dengan kelima anggota Les Seraphim ini. Bahkan Ado sempat menyanyikan lagu Anti-Fragile dengan semangat di space Twitter. Ia juga berkata bahwa Les Seraphim adalah artis yang sangat ia sukai dan sebagai penggemar merupakan suatu kehormatan untuk berkolaborasi dengan mereka. Album kedua Les Seraphim yang akan datang juga akan mencakup lagu Jepang lainnya berjudul Jewelry yang diproduksi oleh penyanyi penulis lagu Jepang serta versi Jepang dari lagu mereka sebelumnya, Anti-Fragile. Les Seraphim memang telah melakukan banyak kolaborasi akhir-akhir ini. Bulan lalu misalnya, Les Seraphim merilis remix baru dari lagu hit mereka, If, Psyche, and the Bluebird's Wife. Kali ini dengan tambahan bait baru dari Demi Lovato. Lagu ini memiliki beberapa remix sebelumnya, termasuk dari Rina Sawayama dan beberapa rapper Korea Selatan. Pada bulan Juni, NMI mencantumkan If, Psyche, and the Bluebird's Wife sebagai salah satu lagu K-pop terbaik tahun 2023 dan juga digambarkan sebagai lagu yang candu untuk didengar. Ado sendiri adalah seorang utaite atau penyanyi anonim asal Jepang yang debut di YouTube dengan lagu Usewa pada tanggal 23 Oktober 2020. Di usia yang masih muda, ia berhasil meraih banyak penghargaan berkat lagu Usewa, bahkan menempati posisi 1 di Billboard Japan Hot 100 dan diulu-ulukan muda-mudi Jepang sebagai lagu kebangsaan generasi muda 2021. Lagu Usewa ini menyindir tentang norma-norma di Jepang yang dianggap tidak masuk akal. Dengan vokal Ado yang kuat, lagu ini jadi terdengar emosional, seolah menggambarkan perasaan muda-mudi Jepang yang sebenarnya sudah muak dengan norma yang ada, namun keluh kesah itu hanya bisa mereka simpan di dalam hati. Pada tahun yang sama setelah ia merilis single debutnya, Ado kembali merilis digital single kedua Ready Made yang ditulis oleh Vocaloid Pisuri. Lalu Ado merilis single ketiganya yang berjudul Gira-Gira pada hari Valentine, tanggal 14 Februari 2021. Single ini ditulis oleh Vocaloid Piteni Waha. Selain single debut Usewa, Ado juga dikenal dengan lagu New Genesis yang merupakan lagu tema film One Piece Red. Dalam anime tersebut, Ado dipercaya untuk bernyanyi sebagai Uta, karakter anak perempuan Shanks yang digambarkan sebagai penyanyi paling dicintai di dunia. Proyek tersebut pun melahirkan 3 lagu yang dinyanyikan oleh Ado, yaitu New Genesis, I'm Invincible, dan Backlight. Penasaran sama single collab Les Seraphim X Ado ini? Yuk kita dengerin sama-sama Les Seraphim featuring Nile Rodgers and Ado, Unforgiven. Unforgiven, I'm a villain, unforgiven 私は行く Unforgiven, I'm a villain, 記憶されてく Unforgiven Yeah, what you want 深い宿るフェイスまで show me up 刈り重ね続ける Warriors Your game でもうないさ Such a freak こりごり Let me do Palo Seraphim 好き嫌いなの古い形状暗闇を照らす Rebellion We gonna keep breaking rules gonna give up Unforgiven, yes I was bleeding 力垂らせた戦い But I'm right 許されたいとか望んでいない狙うの多分を Watch me now Now, now, now Unforgiven, I'm a villain Unforgiven 私は行く Unforgiven, I'm a villain 記憶されてく Unforgiven My style of living 私 You know how they shake So hungry that you don't shut up shit What? Get started, let's get startedミラクル前に刻んでmy story 信念がつなら Villain I'm not the Cinderella type of a girl Unforgiven, yes I was bleeding 力垂らさた戦い But I'm right 許されたいとか望んでないねあのタブを Watch me now Now, now, now Unforgiven, I'm a villain Unforgiven 私は行く Unforgiven, I'm a villain 記憶されてく Unforgiven
it down. Unforgiven. Unforgiven, unforgiven. 限界の先に投げ残る。Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Zeno Media, Google Podcast, Amazon Music, Castbox, dan Stitcher. Let's do it. What? Damn, you look so good. Laying there wearing nothing but my t-shirt. Your body's a neighborhood. Wanna drive my lips all around it, 'cause I'm holding my breath under the wind. You're gonna wake up in my arms, head on my chest, our hearts beating. I can't wait to kiss you each morning. It's strawberry sky, 'cause I get so lost in your blueberry eyes. I'm running through my dreams to see you in my life, 'cause I get so lost in your blueberry eyes. 내 그림자를 가둔 한 줄깃빛, 어둡기만 한 내 삶을 뒤집어 놓은 너. 나 어쩌면 아무것도 아닐지. 너를 만나기 전엔 그저 보잘것없던 나. 에이 보잘것없던 나. 그저 내 삶은 다 하루를 대충 때우기에 급급했었잖아. 우리의 낮 우리의 밤 그래 우리의 삶. UAREMY like 서로 채팅하는 법 서로의 다. It's strawberry sky, 'cause I get so lost in your blueberry eyes. I'm running through my dreams to see you in my life, 'cause I get so lost in your blueberry eyes. I get so lost in it. Kiss you each morning, strawberry sky, 'cause I get so lost in your blueberry eyes. I'm running through my dreams to see you in the light. I get so lost in your blueberry eyes. Anime Fate Kali Thinner Prisma Ilya mendapat sequel segera setelah penayangan film keduanya, Fate Kali Thinner Prisma Ilya The Movie League The Nameless Girl di bioskop Jepang pada Agustus 2021. Visual dari sequel terbaru ini telah diumumkan oleh Kadokawa pada acara ulang tahun ke-10 anime Fate series. Film ini sendiri adalah bagian dari spin-off Fate series, namun tidak seperti spin-off Fate lainnya yang berpusat pada arc turnamen yang melibatkan Master dan Servan. Fate Kali Thinner Prisma Ilya The Movie adalah kisah magical girl yang dapat meminjam kekuatan dari Servan. Ceritanya sendiri berpusat pada Ilya yang berusaha mengumpulkan kartu dari 7 class cards yang di dalamnya terdapat heroic spirit dari legenda. Berikut merupakan sinopsis Fate Kali Thinner Prisma Ilya. Rintoh Saka dan Lufia Gelita Edelfelt mempunyai tugas untuk menemukan 7 class cards. Class cards merupakan artefak abad pertengahan yang berisi esensi kehidupan roh pahlawan. Untuk membantu mereka mendapat kekuatan Ruby and Sapphire, kedua Kaleidostix yang kuat dan cerdas mampu berubah menjadi gadis penyihir dan meningkatkan kekuatan mereka. Namun, hubungan Rin dan Lufia sangat tidak akur yang membuat Kaleidostix meninggalkan mereka dan mencari guru baru. Saat itulah mereka bertemu dua gadis, Ilyas Phil von Einsberg dan Miu, yang meyakinkan mereka untuk membuat kontrak. Dengan kekuatan dan tanggung jawab baru, Ilya dan Miu sekarang harus mencari class cards. Fate series sendiri awalnya adalah visual novel yang dikembangkan oleh Type Moon. Di dalam game ini, pemain berinteraksi untuk memilih tindakan atau perkataan yang nantinya akan berefek pada ending cerita. Game ini memiliki ending yang beragam. Fate series kemudian berkembang menjadi manga, light novel, dan juga anime. Hasilnya,
Fate Series menjadi salah satu franchise terbesar dan terpopuler di Jepang. Plot utama Fate Series berfokus pada seorang remaja bernama Shiro Emiya yang secara terpaksa mengikuti turnamen hidup dan mati bernama Fifth Holy Grail War. Turnamen cawan suci kelima ini mengadu berbagai pejuang berkemampuan sihir demi memperebutkan cawan suci atau Holy Grail yang dapat mengabulkan keinginan apa saja. Fate Series sendiri memiliki banyak rangkaian serial yang menciptakan plot Fate secara beruntun. Fate Series dapat dibagi menjadi cerita utama dan spin-off. Cerita utama terdiri dari 3 serial anime dan 3 film trilogi. Sementara itu, cerita spin-off yang berjudul Fate Grand Order terdiri dari 4 film dan 1 serial anime. Fate Series juga memiliki 2 serial anime yang berperan sebagai cerita alternatif dari cerita utama. Tokoh utama dari Fate Khaled Liner Prisma Ilya The Movie adalah homunculus dalam universe utamanya. Bernama Ilyas Phil von Einsburn, ia adalah Master of Berserker yang turut berpartisipasi dalam Fifth Holy Grail War. Ia juga adalah putri dari Kiritsugu Emiya dan Iris Phil von Einsburn yang sebelumnya telah berpartisipasi dalam Holy Grail War keempat. Saudari angkat dari Shiro Emiya ini pertama kali tampil dalam serial Fate Stay Night 2006. Mangaka asli Hiroshi Hirayama lah yang menggambarkan ulang karakter Fate Stay Night Ilyas Phil von Einsburn ini ke alam semesta alternatif sebagai gadis penyihir. Fate Khaled Liner Prisma Ilya pun dimuat di majalah Com-S milik Kadokawa Shoten dari tahun 2007 hingga 2008. Hirayama kemudian meluncurkan beberapa seri manga sequel yang terbaru dilanjutkan pada bulan Juni. Manga tersebut telah menginspirasi 4 serial anime televisi, yaitu Fate Khaled Liner Prisma Ilya, Fate Khaled Liner Prisma Ilya Two-Way, Fate Khaled Liner Prisma Ilya Two-Way Hearse, dan Fate Khaled Liner Prisma Ilya Three-Ray yang tayang perdana pada Juli 2016. Kemudian disusul film Fate Khaled Liner Prisma Ilya, Fall in the Snow yang dirilis pada Agustus 2017. Sementara Fate Khaled Liner Prisma Ilya Prisma Phantasm dirilis di bioskop Jepang pada Juni 2019. Sambil nunggu informasi tentang sequel selanjutnya, yuk kita dengerin sama-sama soundtrack dari Fate Khaled Liner Prisma Ilya The Movie Leash, The Nameless Girl, Minami Kuribayashi, Just the Truth.
Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di playlist 24 jam Millennials Radio yang bisa kamu dengerin di website kita di bit.ly/millennialsradio, bit.ly/millennialsradio. 인사해 어둘까봐 시작해요 서른 없이 지금 사양할게요 back off 이대로 좋아요 balance It's me 나예요 다를 거 없이 요즘엔 뭔가요 내 갓색 탐색하는 불빛 scanner 오늘은 몇 점인가요 jealous 쟤는 대체 왜 저런 옷을 좋아한담 기분을 알 수 없는 내 표정은 뭐람 내가 달라진 건 아마 스트레스 때문인가 걱정여자도 참 Yellow CARD 이 선 넘으면 침범이야 babe 매너는 여기까지 is my Please get the la Hello stupid ID 그 선 넘으면 정색이야 babe Stop it 거리 유지해 cause we don't know Come on we don't anything I don't care 당신의 비밀이 뭔지 저마다의 사정 역시 정중히 사양할게요 Not my business 이대로 좋아요 Talk less Still me 너의 연을 날 거 없이 I'm sure you're gonna say my gosh 바빠지는 눈빛 checking 매일 틀린 그림 찾기 hashtag 꼿꼿하게 걷다가 삐끗 넘어질라 다들 수군대는 걸 자기는 하나 몰라 Yo 스타일이 반개를 어울린다나 문제야 자꾸 참 Yellow CARD 이 선 넘으면 침범이야 babe 매너는 여기까지 is my Please get the la Hello stupid ID 그 선 넘으면 정색이야 babe Stop it 거리 유지해 cause we don't know Come on we don't anything 편하게 하지 마 거기 너 말 알아들어 에이 아직 모를걸 내말 틀려 또 나만 나빠 깜빡이 켜 교양이 없어 knock 또 상대 안에 block 잘 모르겠으면 이제 좀 와워 babe repeat 참 쉽지 right Yellow CARD 이 선 넘으면 침범이야 babe 매너는 여기까지 is my Please get the la Hello stupid ID 그 선 넘으면 정색이야 babe Stop it 거리 유지해 cause we don't know Come on we don't anything Season kedua dari anime Seirei Gensouki diumumkan akan tayang tahun 2024. Kabar baik ini disampaikan melalui akun Twitter resmi dari anime Seirei Gensouki Spirit Chronicles. Season 1 dari anime ini sendiri tayang perdana pada Juli 2021 lalu. Anime ini disutradarai oleh Osamu Yamasaki di TMS Entertainment yang berkolaborasi dengan WoW World. Yamasaki juga menulis naskah bersama Mitsuka Hirota, Megumi Sasano, dan Yoshiko Nakamura. Anime ini sendiri bercerita tentang seorang anak yatim piatu bernama Ryo yang tinggal di daerah kumuh. Di usianya yang baru 7 tahun, dia menyadari bahwa dia merupakan reinkarnasi dari Haruto Amakawa, seorang mahasiswa Jepang dengan masa lalu yang tragis. Di kehidupan sebelumnya, ia meninggal sebelum sempat bertemu dengan teman masa kecilnya yang menghilang 5 tahun lalu. Di sisi lain, Ryo juga mengetahui bahwa ia memiliki kemampuan magis yang sangat kuat dan menggunakan kekuatan barunya untuk memecahkan kasus penculikan seorang gadis kecil. Singkat cerita, ia pun dimasukkan ke dalam akademi bergengsi untuk anak-anak bangsawan karena prestasinya itu. Namun sesungguhnya, ia memiliki sebuah tujuan, yakni membalas dendam atas kematian ibunya 2 tahun lalu. Pengisi suara untuk karakter utama Ryo adalah Yoshitsugu Matsuoka. Seiyuu asal Hokkaido, Jepang ini berafiliasi dengan agensi bakat AIM Enterprise. Pada tahun 2012, Matsuoka meraih penghargaan Seiyuu Awards ke-6 kategori Seiyuu pendatang baru terbaik. Pada tahun 2016,
Ia meraih penghargaan untuk kategori aktor utama terbaik di ajang penghargaan Seiyu Awards ke-10. Beberapa karakter terkenal yang pernah diperankannya yaitu Futaro dari Kotobun no Hanayome, Inosuke dari Kimetsu no Yaiba, Kirito dari Sword Art Online, Betelgeuse dari Re:Zero, Souma dari Shokugeki no Soma, dan masih banyak lagi. Selain karakter utama Ryo, ada beberapa heroin yang juga ditampilkan pada visual poster anime ini. Salah satunya yakni Aishia yang diperankan oleh Yuki Kuwahara. Seiyu kelahiran Sasebo, Jepang ini merupakan lulusan dari Tokyo Announce Academy. Pada tahun 2012, ia mulai berlatih menjadi seiyu di Mausu Promotion dan resmi berafiliasi dengan perusahaan tersebut pada tahun 2014. Kuwahara mulai tertarik dengan dunia dubbing sejak SMP. Ia juga adalah pengisi suara Tohru dari Kobayashi Sanchi no Maid Dragon. Kuwahara suka menonton anime Naruto dan karakter yang ia sukai adalah Sasuke Uchiha. Lalu ada juga tokoh Celia Claire yang juga ditampilkan pada visual poster. Karakter ini diperankan oleh Akane Fujita. Seiyu asal Shizuoka, Jepang ini melakukan debutnya sebagai seiyu pada tahun 2012, mengisi suara karakter Yuri dalam video game Generation of Chaos Pandora's Reflection. Ia kemudian memainkan sejumlah peran pendukung dalam serial anime seperti Aikatsu, Chihaya Furu, Magical Warfare, dan Pokemon XY and Z. Pada 2015, ia berperan sebagai Yukari Mizumoto di Idol Master Cinderella Girls dan Megumi Uda di High School Fleet. Ia juga berperan sebagai karakter Sagiri Izumi dalam adaptasi drama radio online dan seri novel ringan Eromanga Sensei. Ada pula Latifa, karakter berambut pirang ini disuarakan oleh Tomori Kusunoki. Seiyu dan penyanyi asal Tokyo, Jepang ini berafiliasi dengan Sony Music Artist. Ia berhasil meraih penghargaan aktris pendatang baru terbaik pada gelaran Seiyu Awards 2019. Musim ini, ia juga mengisi suara untuk anime yang sedang tayang, Zom 100 Bucket List of the Dead sebagai Shizuka Mikazuki. Saat kelas 2 SMP, Kusunoki terinspirasi menjadi seiyu setelah menonton Kobato dan mengagumi karakter utama yang diperankan oleh Kana Anazawa. Lalu, karakter terakhir yang ditampilkan dalam poster adalah Miharu Ayase yang diperankan oleh Sayaka Harada. Seiyu kelahiran prefektur Chiba, Jepang ini pernah berafiliasi dengan Claire Voice, namun pada Juli 2019, ia keluar dari Claire Voice untuk menjadi pekerja lepas. Ia pernah memainkan peran utama di beberapa seri anime seperti Tawawa on Monday, Urara Meirocho, Aho Girl, Yukio Holder, dan di Idol Master Cinderella Girls. Seirei Gensouki Spirit Chronicles awalnya merupakan serial novel yang ditulis oleh Yuri Kitayama di situs Shosetsuka Ninaro pada Februari 2014. Novel ini kemudian diterbitkan oleh Hobby Japan dengan ilustrasi karya Riff pada tahun 2015. Setelahnya, novel ini pun mendapatkan adaptasi manga pada 2017 yang dibuat oleh Futago Minaduki. Jadi nggak sabar ya nunggu season 2-nya tahun depan? Yuk kita dengerin sama-sama lagu opening Seirei Gensouki. Marika Kohno, New Story. 指でなぞった言葉たちが奏でるストーリーまだ誰も知らない世界へ飛び立とう孤独と反対の言葉探していたきっとそれは
Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Reso, Noise, Roof, dan RCTI+.ปีที่เราได้ใช้ชีวิตด้วยกันเธอจำได้ไหมอะไรที่เราเคยผ่านยิ้มและหัวเราะด้วยกันทะเลาะกันบางครั้งแต่มันก็ดีเท่าวันไหมจะเป็นยังไงถ้าฉันไม่ทำนั่นเขาเราจะยังรักกันหรือเปล่าถ้าไม่ปล่อยมือกันเธอกับฉันวันนี้จะเป็นอย่างไรรักแรกมันลืมยากฉันคงลืมยากแม้จะนานเท่าไรไม่มีวันที่จะจางหายเธอสบายดีไหมเป็นคำถามที่ยังคงวนอยู่ซ้ำๆอยากรู้แค่เพียงเธออยู่ตรงนั้นที่ไม่มีฉันชีวิตเธอเป็นไงคิดถึงกันมากไหมส่วนฉันก็คิดถึงเธออยู่ซ้ำๆก็หวังแค่เพียงเธออยู่ตรงนั้นจะสุขใจกว่าฉันอยากให้เธอยิ้มได้เหมือนเก่าเหมือนตอนเรารักกัน รู้บ้างไหมว่าฉันแค่อยู่เสมอจะมีโอกาสได้รักเธอไหมฉันก็เธอไว้ไม่ปล่อยเธอให้หายไปอีกเลยเธอใครมันลืมยากฉันคงลืมยากแม้จะนานเท่าไรไม่มีวันที่จะจางสบายดีไหมเป็นคำถามที่ยังคงวนอยู่ซ้ำๆอยากรู้แค่เพียงเธออยู่ตรงนั้นที่ไม่มีฉันชีวิตเธอเป็นไงคิดถึงกันบ้างไหมส่วนฉันก็คิดถึงเธออยู่ซ้ำๆหวังแค่เพียงเธออยู่ตรงนั้นจะสุขใจกว่าฉันอยากให้เธอยิ้มเหมือนตอนเรารักกันในวันที่ไม่มีเรายังมีทุกความทรงจำแค่เพียงได้คิดถึงเธอสบายดีไหมเป็นคำถามที่ยังคงวนอยู่ซ้ำๆอยากรู้แค่เพียงเธออยู่ตรงนั้นที่ไม่มีฉันชีวิตเธอเป็นไงคิดถึงกันบ้างไหมส่วนฉันก็คิดถึงเธออยู่ซ้ำๆหวังแค่เพียงเธออยู่ตรงนั้นจะสุขใจกว่าฉันอยากให้เธอยิ้มได้เหมือนเก่าเหมือนตอนเรารักกัน Game asal Cina Honkai Star Rail telah merilis trailer untuk karakter Kafka. Karakter ini diketahui mempunyai mekanik DOT atau Damage Over Time yang membantu pemain dalam memaksimalkan mekanik tersebut. Karakter ini juga mempunyai ultimate yang menanam efek shock dan menginisiasi sepersekian damage dari seluruh DOT yang ada pada musuh. Dilansir dari Honkai Lab, berikut merupakan sejumlah skill yang dimiliki Kafka. Yang pertama adalah Basic Attack Midnight Tumult.
Basic Attack Kafka ini menerapkan kerusakan elemen petir pada musuh yang dipilih setara dengan 50% dari attack Kafka. Pada level 6, damage yang dimiliki bisa sebesar 100% attack. Yang kedua ada Crashing Moonlight sebagai skill Kafka. Karakter ini mempunyai skill yang memberikan damage 80% attack kepada target dan 30% attack kepada musuh yang ada di sisi target. Sehingga ketika musuh menerima efek di OT, maka musuh akan menerima damage hingga 60% dari damage asli di OT. Lalu yang ketiga ada Ultimate Kafka Twilight Thrill. Damage yang diberikan oleh karakter ini adalah sekitar 48% attack kepada seluruh musuh dan mempunyai base chance hingga 100% dalam menanam shock serta damage sekitar 80% attack. Efek ini memberikan damage sebesar 116% attack dan bertahan untuk 2 giliran musuh. Selain itu, Kafka juga mempunyai talent bernama Gentle But Cruel, di mana setelah teman satu tim menyerang musuh menggunakan basic attack, maka Kafka bisa memberikan serangan follow up. Damage-nya sekitar 42% dengan 100% base chance yang menginisiasi shock. Di dalam Honkai Star Rail, Kafka sendiri adalah salah satu anggota kelompok Stellaron Hunters yang dikenal cantik dengan sifat yang tenang. Pemilik elemen lightning dan pet ini digambarkan sebagai sosok perempuan yang elegan, dihormati, dan menyukai hal-hal indah. Stellaron Hunter sendiri adalah kelompok organisasi misterius yang bertujuan mengoleksi Stellarons. Kelompok ini dipimpin oleh seseorang bernama Elio. Beberapa anggota yang telah terungkap yaitu Kafka, Silverwolf, Blade, dan Sam. Selain itu, tidak banyak informasi mengenai organisasi ini. Tak ada yang tahu Aeon mana yang mereka sembah atau apa yang mereka inginkan dengan Stellaron hasil curiannya. Namun yang jelas, para anggota memiliki kekuatan yang luar biasa. Banyak pemain di komunitas yang menyebut Kafka dengan panggilan Mami. Bukan hanya karena penampilannya, usut punya usut, ternyata Kafka memanglah ibu dari protagonis secara teknis. Hal ini dikonfirmasi lewat cerita karakter Kafka di mana pemain bisa bertanya mengenai protagonis dan juga anggota Stellaron Hunters. Di sana, Kafka berkata bahwa protagonis game atau kita adalah anaknya secara genetik, karena sebagian data dari tubuh protagonis berasal darinya. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa anggota kelompok Stellaron Hunters yang lain seperti Silverwolf, Blade, ataupun Sam tidak cocok mengasuh anak. Dalam trailer karakter Kafka yang telah dirilis oleh MiHoYo, terdengar alunan musik biola yang menimbulkan kesan megah dan anggun. Video ini memperlihatkan aksi keren dan suara Kafka yang menggoda. Video tersebut juga memperlihatkan harga bounty dari Kafka di galaksi, yakni 10.899 juta, yang mana hal ini menunjukkan betapa berbahayanya ia sehingga diinginkan untuk segera ditangkap. Video diakhiri dengan Kafka yang melakukan kabedon ke musuh dengan kakinya. Penasaran? Kalian bisa tonton langsung di channel YouTube Honkai Star Rail pada video berjudul Kafka Trailer A Dramatic Irony. I run my name into the stars right now. On gallery에 날 남겨. 날 중심으로 돌아가 sunlight. Oh Galileo, 다시 재발견. Yeah, I'm the spotlight. 낮과 밤대로 cloud 가도 봐도 환대감당. 안 되지 나라 떳떳하네 발치국은 박제되고 down. 선명했던 그 자리에 난 울어. 애매하게라도 설명하기 너무 바빠. 위대한 없어 유성펜으로서 내려가. 전 세계로 전파 시체를 무시하는 프롬타임. 머리 위에 떠오르는 이거는 그만 센 내 정부. 내 빛에 다른 말겠지 이미 주자들의 선두. 멈치고 내 지윈전 I'm gonna storm 내 발자국 I'm strong. 왜 찍는 업적 입에 떡 버려지게 만드는 광경 legendary. Hear the people call my name. Here I'm on the Hall of Fame. Unveil the rumbling trails of hustling. Go we enjoy. Shaking the industry, quaking reality, making it iconic. I stack it up now. 솟아올라 빼곡한 내 일기장과 기록들은 making new history now. 빛이 나는 이 자리발 딛고 고개 바빠 시들어 이제 나 Call me Shakespeare, I'm filling up my papers 즐겨고 비활배로 이 게임 팔아 승부를 뒤집어 faker 아인슈타인도 수치화 못하는 패턴 다음 단계는 훨씬 높지 지금 수준의 거듭 제고 Like Hawking in black holes, I'm walking my script rules and doodles and permanent marking. 어째고 적어 my fate 어차피 this is my way 저 넘어 세상 더 개연되는 양 동서남북 crescent 펑펑 찍고 내 주인전 I'm gonna stop 내 발자국 I'm strong 정점을 찍는 업적 입에 떡 버려지게 만드는 광경 legend
progress for man, one giant leap for mankind. I want more. The Hall of Fame, numerous records I'll make him. Oh, yeah. Hear the people call my name. Here among the Hall of Fame. Unveil the rumbling trails of utterance. Going on. Causing the world. Breaking the industry, breaking reality, making it iconic. 점점을 찍어 stone stone. Shaking the industry, making reality. 이백덕 부러지게 만드는 광경 legendary. Annyeonghaseyo, Kapungkap, Sawadikap, selamat datang di The New Zona Asia. Tepatnya kamu dengerin berbagai lagu-lagu hits Asia dan juga beragam info Asia yang pastinya kece-kece parah. So please welcome The New Zona Asia. Stars are looking in the mirror. Shine like gold, shine like gold. This is contagion, between the outer rim and waters of time. This fires, the first time we met. Oh yes, we got together. No place like this place to celebrate life. From Camellia to Malvarosa. Power at the sea, it's you and me. Now we're here in Utopia. Don't let temptation bring you down. Down from the trees, among my knees, you're building Utopia. 10 billion BC, and now you're free. Welcome to our Utopia. Don't let temptation bring you down. Messiah, he wasn't the Messiah. Utopia. Turn it up to dystopia. Utopia. White of but temptations and more. White of certainty, unify and find love. 'Cause we are branches on the word tree of life. Seems so clear. Seems so clear. Stars are looking in the mirror. Shine like gold, shine like gold. Beauty, enlightenment, and modernity. You were magnificent, the city, the art and science. Breathing magic and slandering me. From Camellia to Malvarosa. Down from the trees, among the knees, now you're building Utopia. 10 billion BC, and now you're free. Welcome to our Utopia. Don't let temptation bring you down. Branches on the word tree of life. Seems so I am the light of fire and suffer. Kill this scene of sound. Out of the clouds of heaven's raining. Heal the people cry, die. Pray for unity, but division's all I'm seeing from you. Lasers in the eyes of the lost are killing me.
the people cry, die. There was a thing to say, I must be wanted, be together in eternity. Utopia, 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 utopia. Turn into a dystopia, utopia. I'm dreaming of marijuana. Don't cry 'cause you're the fathers of utopia. This life seems with temptation, head bound to utopia. Pada bulan Juli kemarin, Real merilis single berjudul Edge. Lagu ini disertai juga dengan MV yang ditayangkan pada 20 Juli 2023 di channel YouTube Real Official. Dalam MV tersebut, Real tampil dengan rambut berwarna silver yang dikepang dua. Berpakaian seperti samurai dengan sentuhan modern, Real tampil dengan membawa pedang. Ia berjalan dan berkeliling, sementara latar belakangnya tampak keos, penuh dengan barang-barang yang terpecah belah, serta orang-orang yang bertarung mengayunkan pedang mereka. Video ini pun diakhiri dengan Real yang menusukkan pedangnya ke tanah di sebuah bukit. Usut punya usut, lagu dengan judul Jepang Kisaki ini adalah soundtrack penutup untuk remake anime Rurouni Kenshin yang udah kita bahas di episode minggu lalu nih. Real sendiri adalah penyanyi, penulis lagu, produser rekaman, dan rapper asal Jepang. Ia adalah mantan anggota grup musik J-pop yang beranggotakan Real sendiri sebagai penyanyi, Giga P sebagai koreografer musik, dan Okiku sebagai sutradara dan produser film. Mereka menandatangani kontrak dengan Toys Factory sebagai grup dengan nama Real pada tahun 2015. Sebelum terbentuk, ketiganya pernah bekerja sama merilis album bertajuk No Title pada 20 Agustus 2014. Di tahun yang sama, mereka juga merilis single Laboratory yang hingga saat ini, video musik untuk lagu tersebut telah ditonton sebanyak 79 juta kali di YouTube. Ketiga member pun merilis album studio pertama mereka, Sigma, pada 19 Oktober 2016. Namun pada Agustus 2017, Real mengumumkan pembubaran grup musik ini setelah pertunjukan live terakhir mereka. Pada 11 Oktober 2017, Real merilis proyek terakhir mereka, sebuah EP berjudul Endless EP. Sejak 2018 hingga saat ini, ia telah berada di bawah naungan label Victor Entertainment sebagai artis solo. Pada tanggal 5 Maret, ia merilis video musik untuk lagu berjudul N pada debut solonya. Real merilis EP pertamanya yang berjudul Kyokousu pada 14 Maret. Kemudian Real juga merilis single Saisaki dan Siren pada masing-masing bulan Juli dan Agustus sebelum pengumuman album studio pertamanya, Jujutsujo, yang dirilis pada 17 Oktober. Kemudian pada 19 Desember, ia merilis sebuah video musik untuk single ketiga, Gekihaku. Real kemudian memulai tour pertamanya yang bertajuk Main Infection di Jepang dan kemudian ke Tiongkok. Pada Maret 2019, ia merilis EP Bunmei serta video musik untuk Utena dan Lost Paradise. Di tahun yang sama, ia juga melakukan tur Jepang keduanya yang bertajuk Real Secret Life. Tunggu apa lagi? Yuk kita dengerin sama-sama Real Edge. Jangan lupa nonton juga MV-nya di channel YouTube Real Official ya.ないその横顔に僕はいつも近づけないでいる忘れたい思うほどにずっと忘れられないあの方昨日は僕を指す袖が触れた夜明け前さて前にも戻れないな抱くためにも伸ばすくらんこの想い届くなくとも愛なんかが愛なんかで涙などは消せないわけどいつかは許せるならこの切り先に映した明日メリメリにさすらう秋の空へまっすぐに貫いて君だ
しつなぎ迎えられるこの明け暮れこの心赤く黒く濃くくまして鉄の足先を急げ涙は忘れと流れる川その行き先に宿した覚悟黎明にさまようは人の差が言えない僕のうつを照らすのは愛しいものあのそんなのまた埋まることのない二人の君を思うばかりだ刃よ刃の痛の安らぎをまた奪い合えともこの切り先に映した明日黎明にさすらう秋の空へまっさらに僕ら出会うならあの日のことは愛には嘘はすれ違う時の中葬って君がいつとも情をかけてゆくさ忘れられない日だよさすらうはさよなら This is the New Zona Asia with Aulia Edlin from Sidoarjo, Jawa Timur. Saturday sunset, we're lying on my bed with 5 hours to go. Fingers entwined, and so were our minds crying. I don't want you to go. You wiped away tears, but not fears, under the still and clear indigo. You said, baby, don't cry, we'll be fine. You're the one thing I swear I can't outgrow. My mother said the younger me was a pretending prodigy. Well, nothing that much has changed. 'Cause while you're wolfing down liquor, my soul, it gets sicker. But I'm sticking to the screenplay. Gotta say I'm okay, but answer this, babe. How is it now that somehow you're a stranger? You were mine just yesterday. I pray the block in my airway dissipates and instead deters your airplane's way. But heaven denied. Destiny decried. Something beautiful died too soon. But I'm letting go. I'm giving up a ghost. But don't get me wrong, I'll always love you, that's why I wrote you this very last song. I guess this is where we say goodbye. I know I'll be alright. Someday I'll be fine, but just not tonight. Plunging into all kinds of diversions, like lush wine and some more soirees. But even with gin and surging adrenaline, I see you're all that can intoxicate. Oceans and engines, you're skilled at
home. All I've known is long gone and 10,000 miles away, and I'm not okay, but I'm letting go. I'm giving up the ghost, but don't get me wrong, I'll always love you, that's why I wrote you this very last song. I guess this is where we say goodbye. I know I'll be alright, but just not tonight. Was the first time I stared into seas of forgotten sepia 2 years ago, and the first time I learned real world superpowers live in 3 words. They revitalize my brain bones. Now what do you do when your pillar crumbled down and lost on solid ground? The dreams and demons drown, and this was all you found. That's lighted. I have so many questions, but I'm pouring them into the ocean, starting up my engine, and I'm letting go. I'm giving up your ghost. It's come to a close. I mark the end with this last song I wrote. I'm letting go. This is the last falsetto I'll ever sing to you, my great lost love. Insecure soal penampilannya, perempuan ini menjadi streamer dan bersembunyi di balik topeng. Ya, yang barusan itu adalah premis dari serial Netflix yang sedang naik daun, Max Girl. Mulai tayang di Netflix pada 18 Agustus 2023, drama ini diadaptasi dari webtoon yang berjudul sama. Max Girl bercerita tentang Kim Momi, seorang karyawati yang merasa insecure terhadap penampilannya karena perlakuan lingkungan sekitarnya terhadap dirinya yang dianggap tidak memenuhi standar kecantikan di masyarakat. Namun, impian masa kecil Kim Momi untuk menjadi terkenal akhirnya terkabul setelah ia menjadi streamer bertopeng bernama Max Girl. Identitasnya aman dan ia menikmati perhatian yang ia dapatkan. Di sisi lain, Ju Oh Nam, rekan kerja Kim Momi, menjadi terobsesi dengan Max Girl dan berusaha mengungkap identitas aslinya. Di tengah usaha tersebut, Ju Oh Nam menghilang secara misterius. Sementara itu Kim Kyung Ja, ibu dari Ju Oh Nam, pun mencari anaknya dengan putus asa. Karena pencarian tersebut, ia menjadi terlibat dengan Max Girl yang misterius. Dengan cekatan, Momi menghindari upaya pengejaran Kim Kyung Ja dan berhasil mendapatkan identitas baru serta penampilan memukau yang selama ini ia impikan. Dengan rentetan plot twist dan narasi penuh ketegangan, drama ini berhasil mencuri perhatian publik, terutama pemilihan pemainnya yang mendapat banyak pujian berkat akting mereka dan kesesuaian dengan karakter pada webtoon aslinya. Drama ini melibatkan sederet aktor dan aktris berbakat. Salah satunya adalah Lee Han Byul yang memerankan Kim Momi sebelum operasi. Aktris pendatang baru ini berhasil mendapatkan peran Kim Momi melalui casting dan mengalahkan 1.000 peserta lainnya. Menurut pengakuannya, ia sempat merasa tertekan karena takut tidak bisa memerankan karakter Kim Momi dengan baik. Namun setelah membaca naskahnya, ia mengakui merasa bersimpati pada karakter Kim Momi. Ia juga mengungkap bahwa dulu pernah merasakan pengalaman yang sama dengan karakter yang ia perankan tersebut. Pernah dipandang sebelah mata karena fisiknya, hal itu justru malah memotivasi Han Byul untuk memerankan karakter Momi dalam drama ini. Untungnya, ia merasa diterima dengan baik dan disambut dengan hangat selama proses syuting berlangsung. Kabar baiknya, ia juga telah resmi menandatangani kontrak eksklusif dengan Ace Factory. Pihak agensi berharap dapat melakukan yang terbaik demi mendukung kemampuan Lee Han Byul dalam berbagai karya. Selanjutnya, pemeran untuk Kim Momi setelah operasi adalah Nana. Terkenal sebagai Nana After School, aktris dengan pengalaman lebih dari 30 tahun ini menunjukkan sisi yang berbeda di Max Girl. Ia tampil dalam adegan-adegan fisik yang menunjukkan banyak darah. Merupakan mantan anggota girl band Korea Selatan After School, Nana memulai karirnya sejak tahun 2009 di bawah naungan Pledis Entertainment. Nana merupakan lulusan Institut Seni Seoul dan lulus dengan gelar Bachelor of Arts. Tak hanya itu, ia juga pernah berpartisipasi dalam kontes Supermodel Asia Pasifik 2009.
Selain dua aktris tersebut, ada pula Go Hyun Jung yang memerankan karakter Kim Momi setelah efek operasi plastik. Bahkan, ia memerankan banyak adegan berat sebagai Kim Momi tanpa pemeran pengganti loh. Walaupun sutradara Kim Yong Hoon sempat ragu, namun pada akhirnya Hyun Jung tetap melakukan perannya tanpa stuntman. Kim Yong Hoon, sutradara Mas Girl, menyebut aktris berumur 52 tahun itu dengan sukarela melakukan adegan berat seperti meletakkan wajah di jalanan aspal, serta beberapa adegan yang melibatkan properti lumpur dan darah buatan. Go Hyun Jung merupakan lulusan Universitas Dongguk dengan gelar seni pertunjukan. Ia memulai debutnya pada tahun 1989 lalu sebagai runner-up Miss Korea. Setelah dikenal luas, ia pun terlibat dalam drama Korea berjudul Sunglass yang kemudian menjadi salah satu drama Korea dengan rating tertinggi dalam sejarah pertelevisian Korea. Setelahnya, ia membintangi banyak drama dan berhasil memukau penonton dengan kemampuan aktingnya. Bahkan, ia pernah menjadi artis dengan bayaran tertinggi di TV karena kesuksesannya di serial Queen Sondok dan Daemul. Selain ketiga aktris yang memerankan satu karakter utama, ada pula pemain lain yang terlibat dalam drama ini, antara lain yaitu An Jae Hong yang memerankan Jo Oh Nam, Yoon Hye Ran sebagai Kim Kyung Ja alias ibu Jo Oh Nam, Choi Daniel sebagai Park Gi Hun, Jung Hwa Exit sebagai Lee Ah Reum, dan masih banyak lagi. Penasaran dengan drama ini? Drama Korea Mas Girl ini berjumlah 7 episode dan bisa kamu tonton di Netflix. 착한 얼굴에 그렇지 못한 태도 간녀린 몸에서 가려진 볼륨은 두 배로 거침없이 찍힌 굳이 보진 않지 넌지 블랙하면 핑크 우린 예쁘장한 savage 원하던 대놓고 뺐지 너무래도 칼로 무배기 두 손엔 가득한 fat chicks 궁금하면 해봐 fact check 눈 높인 꼭대기 물 만난 물고기 좀 톡해 난 toxic 유혹해 I'm foxy 두 번 생각해 흔한 남들처럼 착한 척이 못하니까 착각하지 마 쉽게 웃어주는 건 날 위한 거야 아직은 잘 모르겠지 그저 원하면 test me 넌 불 보듯이 뻔해 만만한 걸 원했다면 I'll wait till I do it Hit you with that 뚜루뚜루 지금 내가 걸어가는 거린 Blackpink 4-way 사거리 동서남북 사방으로 running 이는 버킷리스트 싹 다 버린 널 당기는 것도 멀리 밀치는 것도 제 멋대로 하는 bad girl 조건 싫어하건 누가 뭐라 하던 with a bass drop it's another banger 두 번 생각해 흔한 남들처럼 착한 척은 못하니까 착각하지 마 쉽게 웃어주는 건 날 위한 거야 아직은 잘 모르겠지 그저 원하면 test me 넌 불 보듯이 뻔해 만만한 걸 원했다면 I'll wait till I do it Hit you with that 뚜루뚜루
Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Radio Public, dan MyTuner. Not salsa, not flamenco, my brother. Do you know Desi Nach? What's Desi Nach? बैल जैसे धूल उड़ा के सींग उठा के तुम भी नाचो बाजे जम के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो हीरो से भी तेज कोई कर सके जो बेद नाचो अस्तबल में घोड़े जैसे भाग डोर छोड़ नाचो मिट्टी जो रोट मोटा मिर्चा खा के ऐसे नाचो हाँ जा छोरे हाँ जा गोरे हाँ जा छोरे नाचो 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 वीर नाचो 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 यार नाचो 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 कच्ची कैरी जैसा खट्टा नाचो 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 बिच्छू काटा लागे ऐसा नाचो I've had enough of this nonsense! You two, out! No, Jake, I've had enough of your bullying. गूंजे ढोल ऐसे देखो धन्ना के रोगी नाचे शोर सुन लो है धमाका जैसे शेर हाथी नाचे देखो दिल का ये मेला यार अपने साथ नाचो एड़ियों के जोरों पे तुम धड़ाका देसी नाचो ओ पसीना माथे का चमके धमके ऐसे नाचो हाँ जा छोरे हाँ जा गोरे हाँ जा छोरे नाचो 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 वीर नाचो 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 यार नाचो 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 आग वाला राग छेड़ा नाचो 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 उसने चक्का लागे थी का नाचो झूमे गाँव है रेला ऊंचा पाँव यूं पटका है ये देसी मेला कैसा रहा यकी नाचो 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 अरे धूम धूम थिरके जा पाँव में जान जगा धुमक धुमक नाचे जा दुनिया हिला दे सारी नाचो 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 Setelah lama menunggu, akhirnya Haikyuu mendapat adaptasi movie baru. Kabar gembira ini diumumkan pada pembukaan gelaran Haikyuu Festa 2023, di mana informasi mengenai Haikyuu lebih lanjut akan dibagikan di event yang akan digelar hingga 24 September mendatang.
Tak hanya satu, movie yang telah diumumkan pada 19 Agustus 2023 ini akan tayang dalam format serial. Usut punya usut, Haikyuu The Movie baru akan menutup serial anime olahraga voli ini mengingat mangganya yang telah lama berakhir. Tapi jangan sedih, movie terakhir ini akan tayang sebanyak 2 episode. Bagian pertama dari Haikyuu The Movie ini berjudul Decisive Battle at the Garbage Dump. Seperti judulnya, tentunya para penggemar Haikyuu sudah tahu dong. Yap, bagian pertama serial movie ini akan menampilkan pertandingan antara 2 sekolah yang udah jadi rival abadi sejak lama, Karasuno melawan Nekoma. Sedangkan untuk Haikyuu Final Movie Part 2 sendiri akan menyajikan babak akhir dari serial ini, di mana Hinata akan menghadapi sang raksasa kecil dari Kamomedai, yaitu Korai Hoshiumi. Haikyuu Movie Part 1 Decisive Battle at the Garbage Dump sendiri akan disiapkan untuk dirilis pada tahun 2024 mendatang, di mana IG Productions kembali dipercaya untuk menggarap animasinya. Telah dibagikan pula teaser movie ini melalui Twitter. Menariknya, sempat dikabarkan bahwa sorakan dari 10.000 penggemar dari acara kick-off untuk serial anime ini akan dimasukkan ke dalam film. Wah, menarik banget ya konsepnya. Dengan begitu, penonton pasti akan dapat merasakan antusias sesama penggemar secara nyata. Serial Haikyuu sendiri berkisah tentang Hinata Shoyo dan Kageyama yang bercita-cita untuk menjadi pemain bola voli profesional. Berawal dari klub bola voli SMA Karasuno, Hinata dan Kageyama dikenal sebagai pasangan bola voli dengan kemampuan yang unik dan kecepatan smash yang luar biasa. Keberadaan keduanya membuat tim Karasuno kembali bangkit. Pada season terakhir anime ini, SMA Karasuno berhasil mengalahkan SMA Aoba Josai di semifinal dan Shirato Rizawa di final, sehingga mereka pun lolos ke babak nasional. Nantinya Karasuno akan menghadapi musuh bebuyutan mereka, yakni SMA Nekoma, dan selanjutnya akan menghadapi Kamomedai. Bagian pertama dari movie ini akan melanjutkan jalan cerita dari season keempat animenya, di mana season 4 mengadaptasi dari manga chapter 292. Walaupun demikian, sebagian besar penggemar merasa kecewa nih dengan keputusan pihak produksi. Pasalnya, harusnya cerita Haikyuu masih berlanjut di manga, di mana ia memutuskan untuk berlatih voli pantai di Brazil selepas lulus SMA. Lalu manga pun ditutup dengan pertandingan MSB Black Jackals melawan Sweden Adlers. Namun cerita animenya justru akan ditutup dengan Hinata melawan Korai. Masih ada sekitar 100 chapter lebih yang belum diadaptasi. Padahal pertandingan terakhir ini pasti sangat ditunggu-tunggu versi animasinya oleh para penggemar. Ya, kita berharap saja semoga kedua movie ini sukses besar nantinya, sehingga pihak produksi berubah pikiran untuk menambah jumlah episode. Dan juga, semoga key visual dan tanggal rilis untuk Haikyuu The Movie ini segera diumumkan ya millennials. I'm addicted 끊임없이 말을 걸어주는 나의 에스파 이런 교감 너의 존재 날 다른 차원으로 이끌었지 난 세상 중심에 you're in the flat 내 모든 액션 어린 너의 힘을 키워 넌 언젠가부터 sink out 너 이제 끝이 보여 더 이상 못 찾겠어 너 유혹해 something don't feel like mamba 넌 광야를 떠돌고 있어 나의 분신을 잡고 싶어 I'm addicted 선언만으론 너의 거대함을 이기지 못해 I'm exhausted 너의 존재 모두 타박들어 먹고 자라났지 에스파는 나야 둘이 될 순 없어 But no chrome to colors 이건 ever evolution Oh 위험에 눈을 쳐 내 걱정이지만 널 고정을 받게 모든 걸 삼켜버릴 Bang Mamba 넌 광야를 떠들고 있어 내게 맞서는 질 수 없어 Bang Mamba 거울 속에 나는 내가 아닐까 이끌어져 버린
This is the new Zona Asia with Aulia Edlin from Sidoarjo, Jawa Timur. Type of girl that'll make you wanna dream. Type of girl that comes straight up off the screen. Type of girl you wanna ice and make me freeze. Type of girl you wanna wipe up in the pre. I bring money to the table, not your dinner. Both my body and my bank account could figure. Thinking about me, but there's nothing to consider. If I let you in my circle, you a winner. Didn't know that you were cold till you found my fire. Heaven's gate just open up, hearing choirs. If you say something else, you're a liar. Cause I'm that girl that drives you crazy, but you can't leave me alone. Got you thinking maybe I was supernatural. Put you under spells or look into a crystal ball. I'm not like these other girls at all. I'm the type of girl that make you forget that you got a type that make you love me when the only thing you done is like. I'm the type of girl, I'm the type of girl. I'm the type of girl, I'm the type of girl. Like da da da, da da da, like da da da, da da da. I'm the type of girl that everybody type, that would tap 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 what everybody like. You can check my steps, got everybody's side, and I run them laps round everybody's mind. These girls on my bucket shit, that mean they all cap. Being the best at whatever I do, that's something on brand. Type of girl that you wish for when you blow that candle out. Type of girl that you wanna take back to your mama house. Type of girl that don't ask for what she wants, you taking out. Type of girl who got bag and some quality, yes, Chanel. Now you know that you were cold, cause you fit my fire. Heaven's gate just opened up, hearing choirs. If you say something else, you a liar. Cause I'm that girl that drives you crazy, but you're killing me alone. Got you thinking maybe I went supernatural. Put you under spells or look into a crystal ball. I'm not like these other girls at all. I'm the type of girl that make you forget that you got it twice. Type that make you love me when the only thing you done is like. I'm the type of girl, I'm the type of girl. I'm the type of girl, I'm the type of girl. Like da da da, da da da, like da da da, da da da. Episode terakhir dari drama Korea King The Land cetak rekor tertinggi. Nielsen Korea mencatat episode drama King The Land berhasil mendapatkan rating 13,8% saat tayang pada 16 Agustus lalu. Keesokan harinya, Newsis via Never memberitakan bahwa angka tersebut meningkat 1,9% dari episode 15. Angka itu menjadi angka tertinggi sejak drama 16 episode tersebut tayang perdana pada 17 Juni. Sebelumnya, rating tertinggi King The Land diraih episode ke-8 dengan 12,8%. Drama ini bercerita tentang Guwon, pria dari keluarga konglomerat. Keluarganya merupakan pemilik perusahaan besar bernama King Group. Guwon dikenal sebagai pemuda cerdas, berwibawa, tapi tidak pandai dalam urusan percintaan, serta tidak suka melihat senyuman palsu dari orang sekitarnya. Suatu hari, ia terlibat konflik keluarga yang memperebutkan warisan King Group. Di tengah konflik yang ia alami, ia bertemu dengan Chun Sarang, salah satu karyawan di King Hotel yang dikenal sebagai pribadi yang ceria dan murah senyum. Ia bekerja di hotel tersebut karena memiliki kenangan indah sewaktu masih kecil. Selama bekerja di hotel, ia menghadapi berbagai kesulitan yang membuatnya tumbuh dewasa. Sejak pertemuan antara Guwon dan Sarang, hubungan mereka berkembang menjadi kisah cinta romantis. Berikut merupakan para pemeran dari drama ini. Yang pertama ada Lee Jun Ho. Anggota boyband 2PM ini memerankan peran utama sebagai Guwon. Ia memang telah terjun ke dunia akting beberapa waktu belakangan, seperti dibuktikannya dalam serial Netflix lainnya yang berjudul Celebrity. Penyanyi, penulis lagu dan aktor asal Korea Selatan ini telah memulai debutnya sebagai aktor pada 2013 sebagai pemeran dalam film Cold Eyes. Junho paling dikenal untuk perannya dalam Good Manager, Rain or Shine, Walk of Love, dan The Red Sleeve. Pemeran utama selanjutnya yang beradu akting dengan Lee Jun Ho yakni Yoona SNSD.
Anggota girl band SNSD ini berperan sebagai Chun Sarang. Sejak tahun 2007, ia telah membintangi beberapa judul drama seperti The K2, The King in Love, dan Hush. Yuna mengikuti audisi pertamanya di SM Entertainment melalui SM Saturday Open Casting Audition pada tahun 2002. Setelah berhasil diterima pada audisi tersebut, Yuna mulai menjalani masa pelatihan selama 5 tahun. Sebelum debut bersama SNSD, Yuna telah tampil di beberapa MV maupun iklan komersial. Salah satunya adalah MV milik TVXQ berjudul Magic Castle pada tahun 2004. Selain kedua pemeran utama tersebut, ada pula aktor lain yang turut bermain dalam drama ini seperti Go Won Hee yang berperan sebagai Oh Byung Hwa, seorang pramugari King Air, dan Kim Ga Eun sebagai Kang Daul, seorang istri sekaligus ibu satu anak. Mereka akan bekerja sama dengan Yuna sebagai The Three Musketeers of King Group. Selain itu, ada An Se-ha yang memerankan karakter Noh Sang-sik, rekan dari Guwon, serta Kim Jae-won yang berperan sebagai Lee Ro-woon, pramugara tampan King Air. Serial ini tayang di Netflix dengan jumlah 16 episode. Yuk kita dengerin juga salah satu soundtrack drama ini, Gaho Yellow Light. Yellow light 너를 만나기 전에 나는 어둠 속에 멈춰져 있던 것뿐이야. 기나긴 밤들 너는 나의 오늘도 나는 부를 거야. 너의 손을 결국 잡을 거야. 여기 이 자리에서 Just stop being here for you, yeah. Yellow light 너를 만나기 전에 나는 어둠 속에 멈춰져 있던 것뿐이야. 기나긴 밤들 너는 나의 오늘도 나는 부를 거야. 너의 손을 결국 잡을 거야. 여기 이 자리에서 Just stop waiting for you. We are right 나를 믿어봐 우린 절대 멈추지도 무너지지도 않을 거야. 기나긴 밤도 Shining light 내일을 우린 빛날 거야. 너의 손을 붙잡은 채 우리 둘이 저 하늘 위로 Just floating in our sky, yeah. Just falling in our sky, yeah. Just falling in our sky. Terima kasih udah mendengarkan sampai sini ya. Jangan lupa kalau kalian bisa dengerin podcast ini dari Millennials Radio Podcast di Spotify, Preso, Noise, Roof, dan RCTI Plus, serta di beragam platform podcast lainnya. Kalian juga bisa nonton video podcast Millennials Radio di YouTube channel Millennials Radio. Untuk ngobrol-ngobrol sama aku lebih lanjut, kalian bisa cari username Instagram aku, aul_edlis.
Aku ulangin ya, AUL_EDLIS. Jangan lupa follow, aku tunggu ya. Oh iya, tungguin keseruan ulang tahun Millennials Radio kedua tahun, 18 Agustus hingga 3 September 2023, dan nantikan malam puncak 2 tahun Millennials Radio, pentas kreativitas Indonesia Raya pada 3 September 2023, pukul 19 waktu Indonesia Barat, pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 21 waktu Indonesia Timur, cuma di Millennials Radio. One, two, three, 지금부턴 더 surprise. A to Z, 너를 위한 이 순간. Just today, 뭐든 해도 되니까. Yeah, R to V, 우릴 따라와봐. 들뜨는 기분에 완벽한 날씨까지. Feel so high, oh my gosh, 전부 선물같이 덤덤. 오늘 하루 마치 diamond. I got a special day. 시작해 another chance. 달콤한 아이스크림 케이크 또다시 내게 건네. 너의 heartbeat check, sweat check. 지금 날 보면 떨리는 네 눈빛 check. Make your day. 두 손을 꼭 모은 채로 뭐든 상상해봐. 눈앞에 네가 원한 모든 걸 다 보여주고 싶어. It's my day and your day. It's a party party. 불꽃 다 타올라. 어서 빨리 빨리. 오늘 밤 we rock the world. Just rock the world. I can make the beat go. Bam bam bada bam bam bada. Yeah. 바로 오늘이야. It's your birthday birthday. Bam bada bam bada bada. 온 세상이 shine and so icy icy. Birthday birthday. 딱 지금이야. Party pop 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 the champagne. 우리 맘대로 이루어지지. 더 꿈꾸고 party pop 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 birthday. 어딜 봐도 그저 행복해져 난 with you. 넘치게 펼쳐지는 원상 같은 뷰. 자꾸 이 꼬리가 올라가. 모든 게 완벽해 okay. 눈 뜨면 이 모든 게 사라져도 어때. 두 눈을 맞춘다면 내일이 또 birthday. Something kinda crazy. 너도 느껴지지. 내 말이 다 맞지. Believe me, kiss me. It's your day. 두 손을 꼭 모은 채로 계속 상상해봐. Every day. 너에게만 주고 싶어. 이건 very special. It's my day and your day. It's a party party. 불꽃 다 타올라. 어서 빨리 빨리. 오늘 밤 we rock the world. I can make the beat go. Bam bada bam bada. 하루 오늘이야. It's your birthday birthday. Bam bada bam bada bada. 온 세상이 shine and so icy icy. Birthday birthday. 딱 지금이야. Party pop 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 the champagne. 우리 맘대로 이루어지지. 더 꿈꾸고 party birthday party. I can make the beat go bounce. Get it on get it on. Get it on get it on. I can make the beat go. Bada bam bam bada bam bada yeah. 바로 오늘이야. It's your birthday birthday. Bam bada bam bada bada. 온 세상이 shine and so icy icy. Birthday birthday. 딱 지금이야. Party pop 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 the champagne. 우리 맘대로 이루어지지. 더 꿈꾸고 party birthday party. Annyeonghaseyo, Kapungkap, Sawadikap, selamat datang di The New Zona Asia. Tepatnya kamu dengerin berbagai lagu-lagu hits Asia dan juga beragam info Asia yang pastinya kece-kece parah. So please welcome The New Zona Asia. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now.